Puji nama Tuhan, Shalom. Kita mengucap syukur pagi ini. Tuhan berikan kesempatan kepada kita hari ini, hari untuk kita boleh memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita tinggikan, kita agungkan Dia pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Puji nama-Mu Tuhan. Kami akan memuliakan ibadah kami Yesus. Biar Engkau ambil alih Yesus. Engkau pimpin ibadah kami pagi ini Tuhan. Haleluya, terpuji nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan memuliakan nama-Mu Yesus. Kami hendak meninggikan nama-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu pagi ini. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Penuh kemuliaan yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar perkasa kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut kan berteduh, menyembah Yesus Tuhan Raja.
segenap hati kita ini yang biar menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sangat terindah di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar kasih penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Setiap lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Sada lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada saat pagi hari yang indah ini Tuhan, kembali kami datang hamba-Hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, duduk di kaki-Mu Tuhan. Kami hendak memuji, mempermuliakan nama-Mu hari ini Tuhan. Karena hari yang luar biasa Tuhan adakan bagi kami, untuk kami boleh memasyurkan, meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk napas hidup, kekuatan, kesehatan masih Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga pada pagi ini kami boleh bersama-sama berkumpul. Tiada lain kami Tuhan meninggikan nama-Mu. Bapa, mari Tuhan Kau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan. Biarlah ada di dalam pimpinan kuasa karya Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pagi ini Tuhan. Pemain musik, terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan berita kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan Tuhan terus Tuhan turun di atas kami. Berkati Tuhan, biar kami boleh melayani Engkau dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah segala pujian kami pagi ini Tuhan boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu Bapa, dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami Tuhan, mereka yang masih dalam perjalanan Tuhan Kau sertai, hentarkan di tempat ini dengan selamat. Bagi mereka yang tidak dapat hadir pun Tuhan, di mana saja mereka berada Tuhan, mari Engkau Tuhan tolong, Kau terus Tuhan berkati hidup mereka, biar Engkau terus kuatkan, teguhkan iman pengharapan mereka hanya kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus. Kami siap mengagungkan Tuhan, dan kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Mari kita tinggikan Tuhan, kita pujikan nama Dia pagi ini. Kita datang ke rumah Tuhan, kita datang ke gerbangnya yang kudus. Ya, haleluya Yesus. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hirakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku
girangkanku, oh, dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua mendapat kegirangan pagi ini. Ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hati kita, sehingga kita boleh mengagungkan Dia pagi ini. Kita lanjut pujian kita. Yes. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Berkat Yesus, jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyaksikan tentang cinta kasih Tuhan lewat kesaksian kita pagi ini. Ya, saya berikan kesempatan dan waktu untuk bisa dibagikan berkatnya hari ini, Bapak Ibu Saudari. Ada yang dirasakan, ada yang merasakan kemenangan hari ini. Yang ulang tahun siapa, ada ya? Adakah? Yang merasa ulang tahun? Oh. Enggak ada. Langsung saja saya tembak ya buat anak-anak, remaja, kaum muda ya yang kemarin mengikuti youth camp ya. Saya persilakan apa yang bisa dibagikan, berkat-berkatnya kemarin pastinya ada sesuatu hal yang baru, hal yang luar biasa bisa dibagikan. Ya mungkin tidak banyak, sepatah dua patah kata. Sihol, Rewan, ada pengalaman. Ini Jolin belum datang ya. Oh iya, silakan bagikan kesaksiannya. Hari Kamis sampai Sabtu ya kemarin mengikuti youth camp. Ya luar biasa. Ya ini laskar Kristus berdua. Ya
Silakan dari Rewan dulu ya, apa yang bisa disampaikan atau dibagikan pengalamannya, apa yang sudah didapat pada waktu youth camp. Silakan. Puji Tuhan terberkati. Oh, amin, puji Tuhan. Rewan katakan bahwa dia merasa terberkati. Biarlah doa kita di kehidupan masa remaja dan mudanya ini, Tuhan terus pakai dia menjadi hebat dan luar biasa, menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa semangat memuliakan memuji nama Tuhan. Dan Siol juga silakan. Salam. Halo. Saya selama mengikuti youth camp kemarin 3 hari itu saya merasa terberkati karena saya merasa ada kuasa pada Tuhan yang diberikan Tuhan pada saat KKR 2 hari tersebut. Amin. Saya harap nanti tahun depan ikut youth camp lagi. Amin. Ya itu aja. Halo. Halo. Ya, oke, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Salam. Silakan duduk. Silakan kembali. Ya. Walaupun singkat ya, tetapi padat dan berisi luar biasa. Kita sungguh bersyukur dan bangga memiliki putra-putra anak-anak kita, kaum remaja ya, mereka semangat, lebih semangat lagi, antusias, kerinduan mereka untuk tahun ke depan lagi mengikuti youth camp untuk lebih-lebih lagi ya, dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, menjadi keberkatan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya. Masih ada Bapak Ibu? Ya, silakan. Berlin. Shalom. Halo. Ya puji Tuhan, kemarin ikut youth camp 4 anak muda di tempat ini yang saya lihat juga semangat ya mereka, walaupun saya tidak ikut di setiap sesi, tapi saya percaya sesinya luar biasa apa enggak? Luar biasa. 1 hari ikut sesi 4 kali sesi, capek enggak? Capek ya. Tidurnya enggak tidur kah? Tapi ikut outbound juga luar biasa ya mereka. Sukacita nggak ikut outbound kemarin yang jalannya lumayan jauh. Luar biasa ya, dan KKR-nya juga luar biasa 2 hari. Yang di hari pertama mereka memang agak malu-malu ya. Agak malu-malu untuk memuji Tuhan, malu-malu jaim untuk berdoa, tapi di hari kedua luar biasa pecah sekali ya, karena Tuhan Yesus juga melawat anak-anak muda di youth camp kemarin. Dan puji Tuhan, hujan hari ini tuh kuasa Tuhan terjadi ya kan. Hujan hari ini tuh bukan karena kebetulan hujan, tapi Tuhan menyatakan kuasanya bahwa 3 hari sebelum KKR itu hujan terus, tapi pas 3 hari kemarin puji Tuhan tidak ada sama sekali ya kan hujan. Dan hari ini Tuhan nyatakan kuasanya hujan, dan kita semua panitia juga merasakan bahwa Tuhan selalu menyertai. Bahkan di tema youth camp kemarin ingat nggak diambil dari mana? Ulangan 31 ayat 6. Apa bunyinya? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, itu firman Tuhan yang luar biasa yang Tuhan ingin sampaikan kepada anak-anak youth camp kemarin ya. Dan juga ini juga menjadi kesaksian buat panitia juga bahwa mungkin hari sebelumnya kita panik gimana biayanya, gimana tidur. Bahkan di hari Kamis itu saya sempat telepon juga ke TNI semua TNI yang ada, pinjem velvet itu tempat tidur gitu ya. Kita takut kalau nanti hujan tuh bagaimana, barang-barang anak-anak itu kan banyak. Jadi telepon kita butuh 100 velvet tapi tidak ada. Adapun itu kita biayanya luar biasa, 1 velvet itu 50.000. Jadi kalau 100 ya 5 juta ya. Tapi ya saya bilang sudahlah, kita berdoa supaya tidak hujan, supaya anak-anak juga merasa nyaman. Ya memang tidak terlalu nyaman seperti di rumah ya, tapi tidak hujan aja itu sudah puji Tuhan buat kita. Kalaupun hujan gerimis aja
itu kita sudah panik, kita udah bingung mau taruh di mana barang-barangnya. Dan pas saya hari Kamis pulang, Kamis malam saya pulang, saya tidak tidur di situ, saya pulang, saya turun dari area youth camp itu gerimis. Saya turun area youth camp itu sampai rumah itu saya pakai mantel pulang itu. Dan saya tanya sama teman saya yang ada di sana, panitia, di sana hujan enggak? Tidak ada hujan sama sekali. Jadi Tuhan Yesus juga luar biasa melindungi tempat youth camp itu supaya tidak hujan, tidak ada apapun ya, biarpun itu di hutan, tengah hutan, tapi ya Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Dan juga firman Tuhan yang Ulangan 31 ayat 6 itu langsung Tuhan genapi di tempat itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, luar biasa dahsyat kuasa Tuhan nyata ya, terbukti, dan Tuhan mendengar menjawab setiap doa-doa anak Tuhan yang berserah penuh sehingga tidak diberikan hujan pada saat acara youth camp itu, semua berjalan lancar ya. Wah, puji nama Tuhan. Walaupun seperti kata Rewan bilang badannya pegal tidur, tapi ya semua ada saatnya merasakan tidak hanya tidur nyaman di rumah di kasur, ada waktunya juga bagaimana rasanya kalau tidur di luar atau dengan keadaan tidak dengan perlengkapan alat tidur yang seadanya itu tadi ya, tetap mengucap syukur dan bersyukur. Mereka luar biasa sekali ya. Pokoknya tahun ini tahun yang luar biasa. Saya juga sangat bersukacita bersyukur untuk anak-anak diberikan kesempatan bisa mengikuti youth camp di tahun ini. Puji Tuhan. Amin. Amin. Saya tambahkan sedikit sebagai kesaksian saya. Puji nama Tuhan, saya bersyukur kemarin anak kami Pina sudah berangkat ke Jakarta dan dia sudah sampai siang kemarin dengan selamat karena pertolongan penyertaan Tuhan. Dan hari Selasa dia baru ketemu dengan dokter yang akan menangani masalah kesehatannya, yaitu tadi. Terus kita dukung dalam doa biar terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan yang terbaik. Itu harapan kami. Dan juga sebagai tambahan juga mohon dukungan doanya juga. Saya pamit untuk sementara, besok mau pulang ke kampung hari Senin karena ada urusan keluarga, ada acara itu syukuran dari orang tua Bapak Rewan, dari Nenek Rewan. Jadi acaranya itu cukup luar biasa, padat. Dari besok tuh sudah mulai banyak pekerjaan, sibuk. Jadi saya juga kasihan, ikut prihatin, dan mereka sampaikan mereka juga betul-betul juga ya, termasuk saya juga dibutuhkan untuk tenaganya, apa yang bisa saya kerjakan, yang saya bantu biar saya dapat mengerjakan secara maksimal dan tetap jadi berkat di sana bagi keluarga. Terima kasih, itu sebagai kesaksian pagi ini. Kita akan siapkan hati kita akan diberikan taburan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita sambil bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja dan jatuh di tanah hati kita yang subur. Haleluya Yesus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup.
Haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan, kami datang kepada menaikkan pujian dan syukur. Terima kasih buat kasih sayang anugerah Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan bagi kami umat-Mu. Hari ini kami boleh datang memuji dan memuliakan Tuhan, bersaksi bagaimana Tuhan sudah memberkati, dan saat yang indah di mana kami akan siap mendengar dan mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan. Percaya Roh Kudus mempersiapkan kami supaya dengan kuasa dan urapan-Mu Tuhan, pewahyuan-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Semua jemaat Tuhan yang hadir, marilah Tuhan sucikan kami semua, biar kami layak untuk diberkati dan menerima berkat Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, biarlah kami percaya Tuhan memproteksi akan tempat ini, kiri kanan depan belakang di dalam nama Yesus, sehingga suasana ini adalah suasana atmosfer surga yang kami rasakan. Terima kasih kami serahkan kebenaran firman dalam pimpinan kuasa-Mu Tuhan. Mau pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dengan hikmat, dengan urapan-Mu, sehingga firman Tuhan dapat disampaikan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mohon berkat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa ya. Karena ya memang kami sudah berdoa juga dan sudah diimbau kepada semua hamba-hamba Tuhan di wilayah 5, 6, dan 7 untuk berdoa buat kegiatan youth, yaitulah supaya Tuhan berikan hari yang cerah, ya. Dan itu yang terjadi, ya. Bersyukur karena memang Tuhan menjawab. Kenapa? Karena memang semua itulah punya kerinduan, ya, melihat generasi yang ada, pemuda-pemudi, remaja yang sedang dalam ya pertumbuhan iman. Jadi bersyukur itu terjadi, dan benar saja ya, akhirnya subuh-subuh mulai jam 3 mulai gerimis ya, lama-lama sampai deras sudah jam 4, jam 5 ya, dan bersyukur sampai tibanya hujan itu berhenti. Itu semuanya karena anugerah Tuhan, ya, luar biasa. Jadi itu yang terjadi, sehingga timbul dalam pikiran, ya, memang sudah direncanakan, dan ini saya rasa kehendak Tuhan. Itulah kita harus menghadapi semua ini dengan kata, bahasa Inggrisnya apa? Patience. Patience, ya. Artinya kesabaran. Nah, itulah kata. Jadi kita akan membahas hari ini tentang kata kesabaran. Kalau memang kita tahu bahwa itu kata sabar, memang ya pengalaman setiap orang itu pasti tidak akan sama, ya. Jadi kalau di sini kita akan membahas tentang kesabaran ini, yang artinya kita melihat dulu di dalam firman Tuhan, ya, yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 7, Pengkhotbah pasal 7 ayat 8
Ya. Pengkhotbah pasal 7 ayat 8. Ya, demikianlah firman Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ya. Jadi kita perhatikan ini kata kesabaran, ya. Ini kata kesabaran ini ada terjadi bagi setiap generasi, ya. Mulai dari generasi kita yang tua-tua, kemudian generasi yang berikut yang ya katakanlah setengah umur, begitu masuk ke generasi muda sampai generasi yang kecil-kecil. Ya, itu yang disebut di sini dalam pengertian kita belajar dulu ya. Mengapa kita harus pelajari tentang generasi-generasi yang ada ini ya. Kita memang ada beda-beda ya, beda generasi, ada beda kesabaran. Jadi itu beda generasi, beda juga kesabaran ya. Di sini dia katakan seperti kita perhatikan saja ya. Generasi yang pertama ini ada sebut di dalam generasi bomber ya, yang lahir pada mulai dari tahun 1946 sampai 1964. Nah, ini generasi bomber. Generasi bomber ini ya rela memakai telepon dengan yang diputar, ya kan? Telepon-telepon yang putar-putar itu ya. Menunggu berita dari surat kabar. Ya, suka terima sungguh-sungguh. Aduh, kapan itu ada surat kabar? Ya. Sabar menunggu kabar dari telegram. Jadi ada telegram ya, kita zaman-zamannya itu ya. Dan poinnya berikut, dapat berjumpa dengan sahabat mereka tepat waktu tanpa harus mempunyai janji temu dan tidak perlu share lokasi namun tidak kesasar di jalan. Jadi di zaman ini ya kita sudah ngomong, ya kita mau ketemu di mana? Oh iya janji sudah, ya kita ketemu di sana. Ya sudah enggak tanpa lagi apa ya, sudah pasti tepat waktu kita ketemu di situ. Ya, itulah cara ya. Dan selanjutnya dikatakan sini bahwa generasi terakhir yang pernah menikmati lancarnya jalan raya tanpa macet di mana-mana, ya. Juga bersepeda ontel, motor 2 tak hingga menikmati segarnya angin jalan raya tanpa helm di kepala. Ya, zamannya ya kita ya orang-orang tua ya. Benar memang. Ya kita menikmati itu waktu itu ya. Jadi itulah pengalaman yang sudah kita jalani. Jadi yang terjadi berikutnya itulah generasi X. Generasi X. Generasi milenial ya. Generasi milenial itulah generasi kata dewasa muda ya, dewasa muda. Jadi ya dewasa muda ini adalah memulai dari menjalani perubahan zaman dari telepon kabel hingga menjadi telepon genggam. Ya. Telepon genggam yang Android itu ya. Ya kalau dilempar masih enggak apa-apa ya. Menjadi generasi terakhir yang pernah menikmati riuhnya suara mesin tik ya. Juga masih ada mesin tik waktu itu ya. Sekaligus lincahnya mengetik keyboard dari laptop ya. Ya itulah generasi terakhir yang pernah begitu sabar mengharapkan datangnya Pak Pos.
menyampaikan surat dari sahabat, keluarga, dan kekasih. Itu zamannya, ya. Dewasa muda ya, itulah generasi milenial, ya. Selalu berdebar menunggu hasil cuci cetak foto. Ya, seperti apa hasilnya, jepretannya, menghargai dan berhati-hati dalam menghapuskan jika ada hasil muka yang jelek atau kepala yang terpotong di foto. Ya, sebenarnya juga kami ada zamannya generasi yang boomer, kami ya, saya pernah tinggal kami satu rumah dengan satu keluarga, memang fotografernya zamannya waktu itu tahun 60-an. Jadi dicetak tuh foto, update, terus lihat, wah gambarnya ini kurang jelas, terus dibuang itu. Oh, gambarnya bagus, dicetak, dimasukkan di air, kemudian digoyang-goyang dan pakai obat untuk supaya keluar gambarnya. Nah, itulah. Jadi itu yang terjadi ya. Nah, sekarang masih juga terjadi sampai pada generasi yang milenial ini ya. Jadi kalau orang berfoto, misalnya fotonya tidak tepat, tidak bagus aja, tidak usah, dihapuslah. Nah, itu ya. Jadi ini yang terjadi ya. Ya. Kemudian sini dikatakan bahwa ya, sekali lagi saya baca, selalu berdebar menunggu hasil cuci cetak foto, seperti apa hasil jepretannya, menghargai dan berhati-hati dalam mengambil foto dan tidak menghamburkan jepretan dan menghapusnya jika ada hasil muka yang jelek atau kepala yang terpotong di foto. Jadi ya, yang pinter foto ya memang ya memilih yang terbaik. Jadi hasil foto itu sepertinya bukan seperti yang keadaan, lebih cerah lagi, lebih terang lagi. Nah, itu yang terjadi. Jadi yang tidak jelas itu dipotong. Nah, itu yang terjadi pada zamannya generasi milenial. Ya. Generasi berikut yang disebut generasi Z, ya, yang lahir tahun 1995 sampai 96 sampai 2010. Nah, ini ya. Generasi ini adalah generasi yang cenderung individualis dan egois. Yaitu pilih-pilih pekerjaan yang disukai, bukan pekerjaan yang sesuai dengan studi mereka. Jadi orang-orang ini di zaman ini adalah orang-orang yang ya cenderung individualistis dan egosentris ya. Ya, pilih-pilih pekerjaan ya yang disukai, bukan pekerjaan yang sesuai dengan studi mereka. Ya, itulah generasi yang terjadi. Jadi generasi ini lebih memprioritaskan ke uang, ya. Emosi yang cenderung labil, ya. Jadi kurang menghargai proses atau lebih tertarik kepada jawaban yang selalu instan. Itulah generasi Z ya. Terlalu bergantung pada teknologi ya, sehingga kesulitan ketika dihadapkan dengan tradisional ya. Generasi yang tidak percaya dari tanpa adanya filter wajah di HP-nya. Ya, itulah generasi Z. Jadi generasi Z ini adalah ya pilih-pilih ya. Padahal tidak sesuai dengan misalnya ilmu ya, studinya yang dia hadapi. Jadi contohnya misalnya sekolahnya di
di SMK tapi kerjanya bukan di dengan keterampilan yang dapat di SMK. Lebih juga ada orang yang kerjanya sekolahnya di SMA tapi dapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu yang di SMA-nya. Ya, ada pekerjaannya misalnya apa ya jadi mekanik atau apa. Jadi itu yang terjadi ya, pilih-pilih mana supaya di situ gajinya besar, gajinya gede. Nah itu yang terjadi generasi Z ya. Jadi sekali lagi terlalu bergantung pada teknologi sehingga kesulitan kita ketika dihadapkan dengan tradisional. Jadi seperti sulit mereka untuk menerima keadaan lagi yang mau kembali kepada tradisi ya. Generasi yang tidak percaya diri tanpa adanya filter wajah di HP ya, itulah generasi Z ya. Nah sekarang yang terakhir generasi Alpha. Nah inilah generasi yang terkini ya. Ya demikian. Jadi generasi Alpha ini dimudahkan dengan teknologi yang serba canggih ya. Generasi ini mudah sakit karena tidak banyak bergerak atau olahraga, mengalami kerusakan mata dan mental karena penggunaan gadget sedari bayi ya. Itu yang generasi sekarang ya, bayi-bayi, anak-anak. Jadi sampai munculkan di FB bagaimana ada anak-anak yang buta mata ya, anak-anak yang sarafnya sudah terganggu dan banyak hal ya yang terjadi kepada anak. Itulah menjadi katakan generasi mudah sakit karena tidak banyak bergerak dan olahraga, mengalami kerusakan mata dan mental ya, penggunaan gadget sedari bayi ya. Itulah lebih cepat pubertas dan mengenal cinta dan mudah merusak diri karena mudah terpapar informasi yang salah ya. Anak-anak muda masih katakanlah masih antara generasi yang kanak-kanak mau remaja, dia merasa sudah seperti sudah dewasa. Cepat sekali dia mau kata ini bergaul ya, bergaul itu udah punya pacar ini, saya dikatakan ada di ujung pandang anak kakak beradik ya dikasih kawin, umurnya masih di bawah belasan tahun. Nah itu yang terjadi. Kenapa? Karena memang sudah rusak ya mentalnya. Nah, lebih cepat pubertas dan mengenal cinta dan mudah merusak diri karena mudah terpapar informasi yang salah. Ya, itu poin yang saya baca. Kemudian semua yang diinginkan adalah yang instan. Ya, paling sulit sabar menjalani proses. Nah, ingin cepat punya uang banyak dengan instan, ya, makanan instan, ya, informasi instan, sekolah juga maunya instan. Waduh, jadi maunya anak-anak itu cepat mau instan ya. Jadi itu yang terjadi kepada generasi Alpha. Nah, kita lihat di sini. Jadi, namun generasi Z ini dan generasi Alpha itu ada keuntungannya. Jadi memiliki banyak kelebihan, ya. Karena generasi yang sangat fasih dengan teknologi dan internet memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan cepat dan perubahan teknologi. Ya, jadi benar-benar dari generasi ini, generasi Z dan generasi Alpha memang mereka bisa nyambung ya masalah teknologi dan
Ya, di situ dikatakan bahwa lebih mudah mendapatkan keahlian atau lebih efektif dan inovatif dan memiliki potensi lebih besar untuk bersaing dengan negara lain. Ya, kalau di Indonesia seperti anak-anak sekolah SD, mereka bertanding di dunia ya dengan apa keterampilan mereka atau ilmu mereka yang mereka dapat ya di teknologi. Dan ada banyak anak-anak Indonesia yang akhirnya mendapatkan juara dunia karena mereka itu dia benar-benar menguasai teknologi. Ya, itu yang terjadi. Jadi zamannya baby boomer datang kepada generasi X, kemudian sampai ke generasi Z, dan yang terakhir generasi Alpha, itu ada katakanlah masa-masa ya penantian kesabaran yang ada dalam menghadapi dunia dan teknologi yang terjadi. Nah, kita perhatikan di sini bahwa ya itulah generasi yang sudah kita lewati, dan saya percaya bahwa satu kenyataan yang sulit dihindari adalah semakin modern generasi, semakin tidak punya gratifikasi tertunda. Ya, itu kata bahwa semakin modern generasi, semakin tidak punya gratifikasi ya tertunda. Jadi itulah katakan ya perubahan yang terjadi, dan itu semuanya katakanlah akhirnya ya masa penantian ya kesabaran selalu tertunda. Dan itulah sebabnya kita perhatikan saja bahwa ini dikatakan delayed gratification atau gratifikasi tertunda adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri mendapatkan imbalan atau kepuasan yang seharusnya didapatkan sekarang atau instan, yang bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar nantinya. Berdasarkan beberapa penelitian, seseorang yang dapat menerapkan gratifikasi tertunda dalam kehidupannya sehari-hari dapat mengelola emosi dengan baik. Jadi itu intinya ya. Jadi akhirnya dapat mengelola emosi dengan baik. Itulah kelebihannya ya, generasi yang berjalan ya. Akhirnya kalau kita lihat sini, dengan melakukan pengendalian diri dan bersabar, kita dapat menunda rasa penyesalan diri akhirnya ya. Jadi itu yang dikatakan bahwa kita akhirnya menuju kepada menunda kesabaran kita ya. Nah, hari ini saudara jemaat Tuhan, kita dihadapkan dengan katakan kepuasan seseorang dalam menunda dan menahan kepuasan yang dimilikinya berkaitan dengan keterampilan dalam melatih kesabaran untuk mampu menguasai dan mengendalikan diri. Jadi kepuasan, sekali lagi saya baca, kepuasan seseorang dapat menunda dan menahan kepuasan yang dimilikinya berkaitan dengan keterampilan dalam melatih kesabaran untuk mampu menguasai dan mengendalikan dirinya. Jadi itulah kesimpulan dari kata kesabaran ya. Nah, kita perhatikan ini firman Tuhan ya. Jadi yang kita akan masuk di dalam firman Tuhan, ciri-ciri apa ciri-ciri orang percaya yang sabar. Nah, jadi kalau kita sudah perhatikan ini generasi-generasi yang ada, sekarang kita mau belajar tentang apa ciri-ciri orang
percaya yang sabar. Nah, apa itu ciri-ciri orang percaya yang sabar? Jadi kita lihat ini bagian kita ya. Poin pertama, orang yang sabar meredakan perselisihan. Ya, orang yang sabar, orang yang panjang sabar meredakan perselisihan. Nah, itu di dalam Amsal pasal 15 ayat 18 terjemahan baru berkata begini. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi kita sudah alami ya, menghadapi orang yang tidak sabar memang betul-betul malah dia mau supaya bertengkar. Ya, kalau mau bertengkar ya, tetapi orang yang sabar, apalah dikatakan sini bahwa memadamkan, meredakan, supaya sabar, sabar, jangan terus membangkitkan ya pertengkaran. Jadi kalau sabar ya seperti orang yang sabar begini, artinya ya lewat pengalaman-pengalaman kita juga kan dalam hidup itu sebagai orang yang belajar untuk sabar, pengertiannya, pengalaman keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi beda-beda kan. Ya, kalau contohnya seperti saya ya, saya dengan Ibu Gembala, karena saya terus mau melatih supaya saya tetap berusaha untuk sabar. Jadi kalau dengar kata-kata dari Ibu Gembala yang sepertinya saya tidak bisa terima, lebih baik saya diam diri saja ya. Kalau saya sudah mau ngomong, jadilah jadilah itu perbantahan, pertengkaran. Begitu kan pengalaman dari Bapak Ibu ya, ya sudah berumah tangga ya. Benar, memang itu yang kita alami kan. Apabila yang satu mau menyampaikan sesuatu pendapatnya, terus yang satu tidak bisa menerima atau menurut pandangannya masing-masing, nah akhirnya kalau mereka terus konfrontasi dengan apa yang mereka ajukan, ya terjadilah keributan, pertengkaran. Jadi kalau seperti keluarga ada yang akhirnya lebih baik cerai ya, tinggalkan. Ya itu yang terjadi. Tetapi ini yang kita harus pelajari ya. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan pertengkaran. Jadi perbantahan. Jadi ya sabarlah ya, supaya jangan terjadi terus perbantahan, pertengkaran. Ya satu lebih baik mengalah untuk menang. Ya begitu ya, puji Tuhan. Jadi itu poin yang pertama di sini ya. Dikatakan juga di poin yang kedua. Poin yang kedua apa? Orang yang sabar pasti punya kasih. Orang yang sabar pasti punya kasih. Amsal pasal 15 ayat 18. Salah. 1 Korintus 13 ayat 4. Terjemahan sehari-hari ya. Ya, terjemahan yang. Jadi ini dikatakan sini 1 Korintus 13 ayat 4. Sifat kasih itu sabar, ya, murah hati, tidak iri, tidak membesarkan diri, dan tidak sombong. Jadi orang yang sabar pasti punya kasih. Kalau dia tidak punya kasih, terus terjadilah katakan keributan, pertengkaran, dan karena dia tidak ada rasa sabar ya, tidak ada
hati yang murah hati, ya tidak punya kata iri hati, ya tidak membesarkan diri, ya artinya kalau tidak membesarkan diri ada ya, oh saya lebih, jadi saya kan lebih benar, nah, saya lebih benar, yaitu membesarkan diri, ya dan tidak sombong, ya itu yang terjadi. Jadi kalau 1 Korintus 13 ayat 4, sifat kasih itu sabar, murah hati, tidak iri, tidak membesarkan diri, dan tidak sombong. Ya itulah. Jadi poin-poin saja ya. Kalau kita mau jadi orang yang mau sabar, pengertiannya taruhlah di dalam hati kita ini ada kasih dari Tuhan, ya. Ada ibu yang selalu kami sama-sama tiap doa pagi. Ya, ibu itu ada di Manado sana, mantan jemaat kami dalam pelayanan di Manado. Tiap pagi kami ada doa bersama, tapi dia selalu curhat. Jadi saya curhat kepada kami tentang kedua anaknya. 2 anaknya laki-laki dan 2 itu saling berebutan harta. Padahal ibu itu sudah bagi sesuai dengan kemauan dan permintaan dari anak-anak itu, ya. Jadi sudah dibagi sama. Walaupun yang satu mungkin lebih, tetapi yang satu merasa sudah cukup. Nah, itu. Dan dia tetap menyampaikan rasanya apa gimana ya, sampai dia selalu curhat ke kami dan saya dan ibu gembala selalu memberi nasihat, ya sabar saja, ses, kalau orang Manado bilang tidak panggil ibu tapi ses, ya ses, sabar saja ses, kan ses sudah bagi itu harta, ya peninggalan dari orang tua, kan ses masih hidup, jadi ses masih punya bahagian dan itu tidak boleh lagi anak itu ambil. Oh iya, tapi kok yang satu mau dia supaya dia yang ambil lagi. Ada satu tanah yang sebenarnya bukan dia lagi, dia sudah jual. Tapi saya bilang, oh bagaimana bu? Bagaimana ses? Iya. Tapi kan dia tahu itu bagian saya kan. Nah, terus kita bilang kita doakan saja supaya dia nanti uangnya itu dia akan kasih sama ibu. Oh ya, makasih. Ya. Akhirnya setelah doa-doa pagi dia jawab bilang, aduh puji Tuhan, Tuhan sudah jawab itu doa. Akhirnya yang satu dia terima juga, yang rumah ya sudah dia terima, yang kebun kebun pohon jati dia sudah, yang satu sudah terima, dan yang lain-lain mobil dan apapun sudah dibagi sama rata. Akhirnya mereka sudah terima. Puji Tuhan. Ya itulah, ya ibu ses belajar sabar, ya berdoa. Ya itulah dikatakan bahwa kita selalu punya kasih, apalagi orang tua terhadap anak. Anak sudah menikmati kasih dari orang tua dan kesabaran yang dia tunjukkan, maka anak-anak juga belajar untuk mengasihi orang tua, menghargai, menghormati orang tua, dan lebih lagi mengasihi sungguh-sungguh seperti kepada Tuhan. Ya, itulah yang terjadi. Jadi orang yang sabar pasti punya kasih. Jadi kita diajar juga, kita sebagai jemaat Tuhan, ya kami sebagai gembala, ya kalau firman Tuhan itu disampaikan, pertama adalah kami, ya praktekkan dulu baru kami sampaikan kepada jemaat. Jadi kalau khotbah itu adalah khotbah untuk dirinya, ya. Jadi puji Tuhan. Kemudian kita maju lagi dalam bagian ketiga, ya. Di sini orang yang sabar pasti dipulihkan.
itu kata pasti dipulihkan. Sebenarnya itu bacaan tadi, yang bacaan pertama itu kata sebenarnya sabar itu sebenarnya dalam arti bahasa aslinya itu dipulihkan, ya. Jadi ini yang mendukung firman Tuhan, ayat ini yang berkata di dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 4 terjemahan baru dikatakan sini, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan besar. Jadi kata kesabaran itu sama sebenarnya di bahasa aslinya adalah dipulihkan, ya, kata dipulihkan. Jadi di dalam Pengkhotbah ini kenapa dikatakan dipulihkan, ya? Sebab ya katalah dari penguasa, ya, menyampaikan supaya umat Tuhan dipulihkan, ya, daripada kesalahan-kesalahan mereka. Begitu dengan kita pelajari ini firman Tuhan, kita seperti dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kalau kita belajar tentang kata sabar ini berarti kita dipulihkan. Jadi akhirnya kita makin mengerti dan lebih belajar lagi mengenai kata sabar ini, ya. Wah, begini caranya. Ya, firman Tuhan berkata kita sudah baca di dalam poin yang kedua tadi, ya. Jadi jelasnya nih Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 10 menjelaskan tentang kata sabar itu seperti kita dipulihkan, ya. Dipulihkan dalam keadaan kita sebagai jemaat Tuhan menghadapi kenyataan hidup ini, kita belajar untuk supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Jadi saya percaya kalau kita terapkan dalam hidup kita ini, maka pasti kita akan mengalami, ya, katakan di dalam hidup ini. Kenapa? Karena Roh Kudus yang diam di dalam kita ini adalah Roh Kudus yang mengendalikan kemarahan kita, dan kita dipulihkan daripada kemarahan kita menjadi orang yang sabar, ya. Puji Tuhan. Jadi pemulihan apa? Yang di sini dikatakan pemulihan yang terjadi inilah Amsal pasal yang ke-10 ayat 12b. Terjemahan baru, yaitulah kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, jadi kalau kita dipulihkan berarti kita karena ada kasih, ya, maka kita dipulihkan daripada segala pelanggaran kita, ya. Kesabaran, ya, karena kita tidak sabar itu yang merupakan pelanggaran, ya. Karena kata pelanggaran itu benar-benar, ya, kita sadar. Kenapa demikian? Karena kita harus punya kasih, ya. Kasih menutupi segala pelanggaran. Kalau di dalam 1 Korintus 13 juga ayat 7a, terjemahan baru dikata sini, ia menutupi segala sesuatu. Jadi 1 Korintus 13 ayat 7a terjemahan baru dikatakan ia menutupi segala sesuatu. Jadi semua kesalahan, semua pelanggaran, semua dosa kita, maka Tuhan sudah menutupi semua dengan kasih, ya. Ya, menutupi segala sesuatu, kasih yang dari Tuhan yang luar biasa. Jadi puji Tuhan kalau kita hari ini boleh belajar mendalami pengertian firman Tuhan, ya, kita mau belajar untuk sabar, ya. Jadi karena dikatakan dalam firman Tuhan juga yang tidak dicatat sini, kita harus belajar panjang sabar seperti Tuhan Yesus, ya, panjang sabar terhadap kita manusia yang sudah berdosa, yang sudah berbuat kesalahan besar, tapi karena panjang sabarnya Allah sehingga dia
berikan anaknya yang tunggal untuk supaya datang ke dunia untuk mendamaikan ya manusia dengan Allah lewat pengorbanannya. Jadi puji Tuhan ya, pemulihan. Jadi katakan di dalam 1 Petrus lagi, pertama Petrus pasal 4 ayat 8. Nah, terjemahan ini yang baru, dia katakan sini begini. Yang paling penting di atas semuanya, kamu semua harus sungguh-sungguh saling mengasihi. Jadi di sini dikatakan kita harus sungguh-sungguh saling mengasihi. Jadi sifat saling mengasihi akan mendorongmu untuk saling memaafkan. Ya, kalau ada kesungguhan, ya. Kalau orang tidak sungguh-sungguh ya begitu aja sih. Dia tidak mau memaafkan ya. Kita juga ya, saudara jemaat Tuhan juga ya, harus ya. Penting sekali ya. Kita harus sungguh-sungguh ya, serius. Artinya tidak tawar-menawar, harus sungguh-sungguh saling mengasihi. Karena dengan kita saling mengasihi, sungguh-sungguh saling mengasihi, sifat saling mengasihi itu akan mendorongmu untuk saling memaafkan. Jadi saya percaya pelajaran yang kita pelajari hari ini benar-benar memberikan kita penerangan di dalam pengertian ya mengenai kata kesabaran ya. Percaya benar apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu adalah ya dan amin ya. Kemudian kita poin yang keempat ya. Orang yang sabar menunjukkan buah roh dalam hidupnya. Nah, lebih lagi mendalam ya. Orang yang sabar menunjukkan buah roh dalam hidupnya. Ya. Galatia pasal 5 ayat 22, terjemahan yang diperbarui. Tetapi kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hal itu pasti tampak lewat cara hidup kita yang saling mengasihi, bersukacita, damai, sabar dalam kesusahan, murah hati, suka menolong sesama, menepati janji. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh itu, hal itu pasti tampak lewat cara hidup yang saling mengasihi. Itulah buah roh ya. Saling mengasihi, bersukacita, damai, sabar dalam kesusahan, mau murah hati, suka menolong sesama dan menepati janji. Jadi kalau kita sudah ngomong pasti kita harus lakukan ya, supaya kita dikatakan menepati janji ya. Pasti itu yang terjadi kalau orang yang ada buah roh. Buah roh ya, bagi kita sebagai jemaat Tuhan, itulah yang kita tunjukkan bahwa orang yang punya buah roh dalam hidup ya, ya dikatakan sini tampak dalam kehidupan orang itu ya. Tampak bagi orang yang orang lain melihat ya kita ya yang ada, jemaat Tuhan yang ada, pribadi lepas pribadi, maka mereka melihat bahwa oh ini orang yang sudah ada buah roh. Karena di situ dia katakan dia tampak dalam hidupnya, itulah saling mengasihi ya. Bersukacita, damai, sabar, dan dalam kesusahan murah hati, suka menolong sesama dan menepati janji. Jadi saya percaya ya kita hanya ya mengingat saja apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mungkin sudah sering disampaikan di firman Tuhan, tetapi kita lebih lagi mengerti
tujuan daripada firman Tuhan yang kita sudah pelajari hari ini tentang hal sabar, ya. Poin yang berikut adalah orang yang sabar pasti menerima berkat Tuhan. Ya, jadi orang yang sabar pasti menerima berkat Tuhan. Seperti contoh yang saya katakan tadi kan, ya, sabar, pasti Tuhan akan dengar doa. Ya, itu yang terjadi. Nah, ini contoh dalam firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 15 terjemahan baru. Ibrani pasal 6 ayat 15 berkata, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menanti dengan sabar. Apa itu dia menanti dengan sabar? Ya, Abraham dan Sarah sampai sudah berumur lanjut, umur Sarah sudah 90, umur Abraham sudah 100. Kemudian mereka sepertinya belum datang juga anak-anak itu, anak yang dijanjikan, ya. Ternyata karena mereka ya kurang sabar, ya, si Sarah menyarankan supaya Abraham itu ambillah istri si Hagar. Jadi Hagar melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Tetapi itu bukan anak perjanjian, ya. Karena dia Abraham tetap menanti dengan sabar apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kamu akan memenuhi bumi ini dengan anak-anak dan cucu seperti pasir di tepi laut. Jadi dia sabar, tunggu kapan waktunya. Terjadilah, ya. Akhirnya terjadilah. Tuhan menjawab apa yang sudah dijanjikan kepadanya. Itulah kata, jadi Abraham menanti dengan sabar. Sudah kata menanti dengan sabar itu memang benar-benar waktu yang dia nantikan, kesabarannya untuk akan dia diberkati oleh Tuhan. Nah, lama sekali, ya itu yang terjadi. Jadi kita pelajari bahwa Ibrani, orang yang poin yang kelima tadi, orang yang sabar pasti menerima berkat Tuhan. Jadi kalau kita sudah berdoa, kita sudah minta kepada Tuhan, kita harus belajar sabar. Karena yakin percaya Tuhan pasti berikan itu. Saya dan Ibu Gembala tetap berdoa terus, sabar sampai waktunya Tuhan, ya. Rumah Tuhan ini bisa diperbaiki, halaman yang di sebelah kami sudah sekarang sementara diurus itu sertifikatnya, ya, sudah sementara diurus. Dan kami akan bangun tempat tinggal, dan belakang juga akan dibangun pastori. Nah, itu sudah dalam planning yang kami sudah sampaikan kepada Tuhan dan menanti dengan sabar. Nah, saya yakin percaya bahwa itu waktu Tuhan pasti terjadi. Ya, kita sudah doa dan kita sudah minta, pasti Tuhan berikan. Kapan waktunya? Kita harus sabar. Ya, puji Tuhan. Nah, lanjut ya, bagian poin yang keenam, yang terakhir ini ya. Orang yang sabar bersedia menunggu kedatangan Tuhan. Orang yang sabar bersedia menunggu kedatangan Tuhan. Kalau orang yang tidak sabar ya tidak sabar menunggu kedatangan Tuhan, ya akhirnya ya tergoda dengan hal yang duniawi, membuang keyakinannya kepada Tuhan, dan itu yang terjadi. Tapi ya kita perhatikan dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 8 ya. Apa dikatakan sini?
Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Pengertian di sini bahwa dicontohkan kalau orang mau sabar sama dengan petani, ya. Petani itu tanam, mengelola tanah, menanam, misalnya kalau di sawah tanam padi, kalau di ladang tanam jagung, ya, atau singkong, atau pohon buah-buahan di tanah yang kering. Sabar. Saya ada tanam alpukat di sudut itu sudah sekitar 4 tahun dan sudah mulai tumbuh. Saya percaya bahwa pasti dia akan berbuah. Ada waktunya. Jadi menanti dengan sabar. Sama juga dengan petani kan, menanti dengan sabar. Jadi sampai dia merawat dulu tanaman itu, ya, memberi pupuk dan membersihkan supaya tidak banyak rumput untuk merampas makanan yang akan dari tanaman itu. Kemudian sampai waktunya dia panen. Ada teman kami, hamba Tuhan, dia pulang ke Manado, dia tugas dulu di Jawa, di Bogor, kan ada ya berkat dia katakan bahwa saya akan pulang kampung, ya, pulang ke Manado, dan akhirnya dia tanam pohon kelapa, tanam cengkeh, kemudian dia sudah potting di kelapa, di latar belakang kelapanya sudah berbuah lebat. Nah, inilah hasil jerih payah yang Tuhan sudah beri. Karena saya nanti dengan sabar. Ini kelapa ini cuman ya waktu bibitnya 2 tahun, dan saya tunggu lagi 4 tahun. Jadi 6 tahun aja sudah buah kelapa hibrida. Dan pohon cengkeh, wah hebat rupanya ya. Dan memang sekarang di Manado lagi musim panen cengkeh. Jadi wah dia potting lagi, kebun cengkehnya luar biasa, buahnya lebat. Nah, itulah dia katakan, itulah karena saya menanti dengan sabar, saya merawat. Nah, inilah pengertian daripada kita sebagai orang percaya juga. Orang yang sabar bersedia menunggu kedatangan Tuhan. Jadi kata sabar itu tetap kita menantikan Tuhan. Amin. Kita tetap menanti Tuhan. Ya, Tuhan pasti beri. Ya, sekali lagi saya baca Yakobus 5 ayat 7 dan 8 berkata, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan, ya. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan sabar, ya, sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kemudian akhirnya kan dia menerima panen yang dia nantikan. Poin yang terakhir, orang yang sabar bersedia menunggu kedatangan Tuhan, ya. Orang yang sabar bersedia menunggu kedatangan Tuhan. Poin yang keenam, ya. Yakobus pasal 5. Oh, ayat 8 ya, ayat 8 tadi. Sekarang ayat 8, tadi ayat 7 ya. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kamu harus bersabar dan harus meneguhkan hati. Meneguhkan, apa kata meneguhkan? Artinya kuat, teguh, tidak goyah, ya. Sabar itu. Jadi nanti jangan ada tergoda. Berarti kemana-mana kita sabar, tunggu waktunya. Teguhkan hati kesabaran kita, ya. Karena kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Memang sepertinya
ya sekarang sedang terjadi ya. Penantian makin dekat kedatangan Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu menandakan kedatangan Tuhan semakin dekat. Ya. Karena dikatakan sini bahwa pada akhir zaman orang akan murtad. Jadi ya, yang murtad itu siapa? Orang yang tidak percaya ke kita jadi orang percaya kan? Tapi ada juga orang yang percaya murtad keluar. Jadi itu kata akhir zaman itu akan terjadi. Jadi jangan heran kalau penyesatan yang terjadi di medsos itu banyak ya. Bagi orang-orang seberang mengatakan ini bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi seperti juga yang menamakan diri Kristen apa itu? Yang ternyata sebenarnya bukan Kristen ya, mereka hanya mengatasnamakan. Jadi kembali kepada firman Tuhan saja. Orang yang sabar bersedia menunggu kedatangan Tuhan ya. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu ya. Kita harus kuat hati kita, teguh, tidak goyah. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan itu sebabnya kita harus jadi orang yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitulah masuk pada bagian kesimpulan yang sini dikatakan saat menjumpai kesukaran bersabarlah ya. Dunia tidak ada yang instan ya. Mie dan kopi instan pun harus dimasak dahulu airnya. Nah, juga jika belum mendapat kejawaban dari Tuhan, bersabarlah dan bertekunlah dalam doa ya. Saat menjumpai kesukaran bersabarlah ya. Dunia tidak ada yang instan ya, dikatakan sini ya. Seperti mie yang instan itu kan kita tidak langsung mau makan, kita harus masak dulu ya. Itu dikatakan harus kita masak dulu dan baru kita boleh konsumsi. Nah demikian juga jika belum mendapat jawaban dari Tuhan, bersabarlah ya. Bukan berarti Tuhan tidak jawab ya. Kalau memang itu kehendak Tuhan, memang Tuhan pasti jawab. Jadi yang dijelaskan di sini kita harus belajar ya, terus mengerti dan benar-benar bersabar dan bertekun dalam doa. Jadi berdoa juga supaya kita tetap sabar. Kami tetap berdoa ya. Tetap berdoa supaya Tuhan berkati kita semua jemaat Tuhan yang ada. Jadi kami tidak bisa melewatkan satu persatu. Kalau ada jemaat yang tidak hadir, Tuhan tolong. Hanya Tuhan yang tahu keadaannya. Kalau dia dalam keadaan kelemahan tubuh, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan. Ya. Kalau dia punya masalah, Tuhan, hanya Roh Kuduslah yang memberi penghiburan. Kalau dia memang mengalami, katakan dari sini, pengalaman yang sudah terjadi, itulah orang karena tidak sabar, kan dia bertahan dengan pikirannya, emosinya, maka itu juga kami doakan. Jadi kami tidak berhenti berdoa, dan ada waktunya Tuhan ya. Orang itu akan sabar ya, akan mengerti dan mau menerima karena Roh Kudus yang bekerja ya. Kita berdoa supaya hanya Roh Kuduslah yang bekerja ya. Dan itu yang harus kita hadapi dalam hidup ini ya, puji Tuhan. Jadi Roma pasal 12 ayat 12 katakan begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi Roma 12 ini ayat 12, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan ya. Memang tidak mudah
Tidak gampang ya memang kalau kita sedang mengalami, katakanlah dalam keadaan ya seperti mengalami kesukaran dalam hidup. Seperti dia katakan sini, seperti dalam kesesakan. Kita harus bertekun dalam doa. Jadi kata bertekun itu memberi penjelasan tentang apa yang kita doakan, maka Tuhan pasti akan memberkati ya, karena kita sabar ya. Kita bersukacita, bersyukur saja ya, karena firman Tuhan berkata bahwa bersukacitalah senantiasa ya. Artinya sabarlah dan berdoalah ya. Itulah yang dikatakan bahwa bertekun dalam doa. Karena dengan kita bertekun dalam doa, maka ya kita akan mendapat jawaban dari Tuhan. Amin. Ya, itulah poinnya. Orang yang sabar pasti dapat apa? Poin pertama, meredakan perselisihan. Ya, poin yang kedua, menunjukkan kasih di hidupnya. Ketiga, dipulihkan hidupnya. Keempat, menunjukkan buah kasih. Ya. Kelima, menerima berkat waktunya Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, menunggu hari Tuhan tiba. Jadi puji Tuhan, saya percaya dengan pelajaran yang saya sampaikan hari ini, maka kita belajar ya, belajar sungguh-sungguh, sabar, dan itulah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita selama Tuhan beri kita kesempatan ya. Hidup di dunia ini kita lagi harus lakukan itu dengan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan, kami telah sabar menanti dan mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Biarlah Roh Kuduslah yang terus menerangkan di dalam hati dan pikiran dan hidup ini di dalam nama Yesus, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami jalani, lakukan, dan benar-benar kami bersabar dan menantikan waktu Tuhan untuk kami boleh menikmati berkat-berkat dari Tuhan, kedatangan-Mu Tuhan. Kali yang kedua, kami harus nanti dengan sabar dan banyak berdoa dan teguh dalam iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah ucapan syukur kami berdoa dan serahkan hidup di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah membagikan berkat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Biar kita mengikuti teladan Kristus, yaitu Dia sungguh panjang sabar, dan biarlah apa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita tetap menghadapi dengan penuh kesabaran, bahwa disitulah akan timbul damai sejahtera, sukacita, berkat yang luar biasa kita dapatkan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan berikan persembahan, tapi sebelumnya nanti berdoa untuk persembahan kita. Bu Panjaitan berdoa untuk persembahan kita. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kembali kami mengucap syukur atas pemeliharaanmu dan perlindunganmu, dan tadi kami telah
menerima berkat dari Tuhan, yaitu firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk bersabar, terus bersabar dan bersabar. Saat ini kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan, lewat persembahan. Tuhan tolong kukuduskan persembahan kami dan berkatilah tangan-tangan yang mau memberi atau yang belum bisa memberi, dan persembahan ini berguna untuk keperluan pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini. Makasih Tuhan dan terima kasih, itulah doa dan ucapan syukur kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amen. Sambil persembahan kita jalankan, kita angkat pujian mengatakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk di dalam ruang pengumuman kegiatan kita sepekan dalam minggu ini. Nanti langsung di ibadah doa Jumat pada tanggal 23, pemimpin pujian Ibu Panjaitan. Nanti renungan Bapak Gembala bertempat di gereja. Kemudian ibadah KKA-nya hari Sabtu tanggal 29 dipimpin oleh Ibu Melda. Renungan Ibu Gembala bertempat di keluarga Bapak Panjaitan. Kemudian pada hari Minggu nanti pemimpin pujian Ibu Erlin, firman Tuhan Bapak Wesley, pemain keyboard Bapak Stanley, sekolah minggu Ibu Ria, tugas LCD Saudari Louis. Demikian yang bisa diperhatikan untuk kegiatan ibadah kita sepekan. Ada tambahan pengumuman Bapak Ibu Gembala? Ya, sudah tidak ada ya. Mari kita sama-sama akan tutup dan akhiri ibadah kita siang hari ini sambil kita sama-sama bangkit berdiri bersama. Haleluya Yesus. Oh Yesus, Engkau memimpin hidup kami Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena kami sudah merasakan berkat Tuhan. Di saat kami boleh datang bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, kami sudah mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kami tentang kata kesabaran. Kami bersyukur karena masih ada firman Tuhan yang memberi penjelasan. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kuduslah yang berkarya bagi setiap pribadi yang hadir pada saat ini, supaya kami diberi kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh rasakan berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati semua jemaat Tuhan. Biarlah selalu Tuhan memberkati dalam segala apa yang dihadapi dalam kehidupan, dalam segala usaha yang Tuhan berikan, dalam pekerjaan yang bekerja. Selalu Tuhan mampukan, berikan kekuatan, berikan kesehatan dan perlindungan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga semuanya dapat menjalani dengan pertolongan Tuhan. Engkau juga yang memberkati lebih kepada apa yang sudah disebutkan oleh Ibu Etna dengan Vina yang sudah tiba di Jakarta, sedang menantikan waktu untuk dia akan menghadapi dokter. Kami percaya kuasa mujizat sudah terjadi bagi dia di dalam nama Yesus. Karena iman percayanya dan keluarga yakin percaya, pada waktu konsultasi dengan dokter dan di scan lagi, didapati bahwa jantungnya sudah sempurna. Amin. Pujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan terus memberkati juga bagi rencana Retna dan keluarga akan ke Kalteng untuk dan kebersamaan dalam keluarga yang ada di Kalteng. Kami percaya Tuhan dahulu dengan kuasa-Mu yang memberkati, sehingga keberangkatan dan perjalanan dalam lindungan kuasa Tuhan, tiba di tempat tujuan dengan aman damai yang dari Tuhan. Puji nama-Mu demikian juga Tuhan, berkati setiap keluarga, setiap pribadi. Engkau mengerti dalam keadaan apapun yang dihadapi, kami percaya hanya di dalam nama Yesus Tuhan, yang memberikan selalu pertolongan-Mu, memberikan selalu kemampuan, memberikan selalu kesehatan bagi yang mengalami kelemahan tubuh di dalam nama Yesus. Oleh karena jaman tangan-Mu, oleh karena bilur-Mu sudah menyembuhkan segala gangguan sakit, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Engkau juga memberkati bagi saudara-saudara yang belum sempat hadir dimanapun mereka berada, berikan mereka semangat untuk boleh sama-sama hadir jika mengalami masalah-masalah keluarga mereka, pribadi mereka. Kami hanya serahkan saja dalam tangan Tuhan, Engkaulah yang menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya apa yang kami doakan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini, kami yakin percaya waktu Tuhan pasti terjadi, untuk supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk rumah Tuhan dan halaman yang ada. Terima kasih Tuhan, kami syukuri dan serahkan semua dalam tangan-Mu. Proses yang sedang berjalan Tuhan campur tangan. Pujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan. Kami hanya berdoa dan serahkan, Engkau juga yang memberkati dalam segala rencana-rencana kehidupan setiap jemaat Tuhan ke depan. Ya Tuhan pasti akan membuka jalan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan selalu berikan selalu kemampuan, kesabaran untuk menghadapi semua dengan pertolongan Tuhan. Dan memberkati yang sudah melayani pada hari ini,
semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Demikian juga kami semua jemaat Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan. Kami semangat dan sukacita karena Tuhan selalu memberikan kami sukacita dari Tuhan, kasih yang dari Tuhan untuk kami menjalani hidup ini. Terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhanlah yang memberkati Kota Balikpapan, biar Kota Balikpapan tetap aman, damai, dan sejahtera. Demikian juga Tuhan terus memberkati pembangunan IKN, biarlah berjalan dengan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati pemerintah yang ada, dari Presiden Jokowi dan wakilnya, para menteri sampai ke daerah, biarlah mereka menjalani tugas pemerintah dengan adil, bijaksana dari Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga negara kami tetap aman, damai, sejahtera. Pujilah nama-Mu Tuhan. Segala perkara kami pertaruhkan saja ke dalam tangan-Mu. Sementara jemaat akan kembali ke tempat masing-masing, biarlah malaikat menjaga, melindungi dalam perjalanan. Bungkus dengan kuasa darah Yesus, tibakan di rumah dengan aman dalam lindungan Tuhan. Demikian juga yang tinggal dalam lindungan kuasa Tuhan. Terima kasih saudara-saudara jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Anugerah yang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penolong oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.